Oke, coba bayangkan ya, Anda lagi di abad ke-16 atau 17 gitu, di ujung barat Jawa. Ada kota pelabuhan, wah rame banget. Strategis pula, jadi magnet buat pedagang dari Eropa, Asia, Nusantara. Nah, itulah Banten. Di penelusuran kali ini, kita mau bongkar, gimana sih cetak biru kota ini? Kok bisa meledak jadi kosmopolitan? Terus apa warisannya? Kita lihat dari sumber Anda ya. Oke, mari kita mulai bedah ini. Ya, jadi fokus kita memang mau lihat tata letaknya Banten yang unik itu. Terus arsitekturnya yang kayak campuran budaya, sama dinamika sosial ekonominya. Gimana Banten bisa jadi kota dunia, tapi ya akhirnya meredup juga. Kita telusuri nanti, gimana geografi, politik, budaya, semua itu membentuk Banten. Sesuai catatan dan temuan arkeologi tentunya. Yang menarik nih, pusatnya awalnya malah bukan di pantai kan ya? Di Banten Girang, di pedalaman. Betul, di pedalaman. Terus ada langkah berani dari Maulana Hasanuddin tahun 1526 itu. Dipindahin semua ke Banten Lor, di pesisir. Ini bukan sekedar pindah kantor ya, tapi kayaknya manuver strategis banget setelah Malaka jatuh. Bener nggak? Tepat sekali. Tujuannya jelas, mau ambil alih kendali dagang, terutama lada. Itu komoditas emas waktu itu. Lada ya primadonanya. Dan pindahnya itu juga ada simbolisme kuat loh. Misalnya waktu Gilang, itu batu singgasana Sunda yang sakral, diboyong ke alun-alun Kota Baru. Oh, jadi kayak mau bilang, kekuasaan lama sekarang bagian dari kami, gitu ya? Semacam itu. Pernyataan politik buat legitimasi kekuasaan Islam yang baru. Cerdas sih langkahnya. Oke, terus Kota Baru di pesisir ini bentuknya gimana? Ada polanya, gitu? Pola umumnya sih mirip kota Islam Jawa ya. Ada keraton Surosowan, pusat kuasa. Di selatan alun-alun. Terus Masjid Agung di baratnya, pusat spiritual. Nah, pasar sama alun-alun jadi jantung aktivitas publik. Standar lah ya itu. Iya, tapi yang bikin Banten beda itu adaptasi maritimnya. Punya 2 pelabuhan. Coba bayangkan. 2? Buat apa aja itu? Pelabuhan Barat itu buat kapal gede-gede, yang internasional. Di situ ada pecinan, kantor dagang Eropa. Nah, Pelabuhan Timur buat kapal lokal yang lebih kecil, sama pasar domestik. Transportasi di dalam kota banyak pakai sungai, kanal, dan semua dikelilingi benteng. Wah, terencana banget ya. Pembagian pelabuhan gitu umum nggak sih di Nusantara waktu itu atau ini khas Banten aja? Dari sumber kita sih, sistem 2 pelabuhan ini kayaknya memang adaptasi Banten yang pinter banget buat ngatur skala dagangnya yang super besar dan beragam itu. Ini nunjukin perencanaan kota yang matang. Ngomongin pembangunan, ada 2 sultan nih yang kayaknya menonjol banget. Pertama, Sultan Maulana Yusuf. Dia ini kayak, chief engineer-nya Banten abad 16 gitu ya. Ada konsepnya kan, gawe kuta baluarti bata kalawan kawis. Iya, betul. Membangun kota dan benteng dari bata dan karang laut. Fokusnya memang infrastruktur. Benteng diperkuat, masjid dibangun, terus sistem airnya itu loh, canggih. Pakai kanal sama danau Tasikardi. Tasikardi itu buat apa? Buat pasokan air bersih ke keraton sama irigasi sawar di sekitarnya. Ini kayak sistem ketahanan air abad 16. Gila, keren. Nah, loncat ke abad 17, ada Sultan Ageng Tirtayasa. Ini puncaknya Banten ya. Puncak emasnya. Beliau berani banget menerapkan perdagangan bebas, lawan monopoli VOC terang-terangan. Hasilnya, Banten meledak jadi kota metropolitan kosmopolitan. Pedagang Inggris, Prancis, Denmark, Arab, Cina, Persia, India, tumpah ruah di sana. Pecinan juga dibiarkan berkembang. Perlawanan ke VOC itu bukan cuma omongan, tapi kebijakan nyata. Nah, dengan sebanyak itu budaya campur aduk di pelabuhan, di pasar, pasti kelihatan dong jejaknya di bangunan-bangunan Banten. Jelas banget. Arsitektur Banten itu kayak buku sejarah akulturasi. Coba lihat Masjid Agung. Atapnya tumpang 5. Itu kan akar Jawa dari konsep meruh Hindu-Buddha. Material bata merah sama karang di Keraton Surosowan juga khas lokal. Ada lagi? Ada sentuhan Majapahit di gerbang Candi Bentar Istana Kaibon. Terus pengaruh Tiongkok jelas di ornamen Masjid Agung sama adanya Vihara Avalokitesvara. Ini bukti toleransi loh. Vihara di tengah Kesultanan Islam ya? Ya. Terus Eropa, Belanda, ada benteng Spilwijk. Ada juga bangunan Tiama di kompleks masjid. Uniknya ini dirancang mu'alaf Belanda. Wah, campur aduk banget ya. Setiap gaya jadi saksi bisu interaksi budaya. Kehidupan sosialnya juga pasti seru.
Sumber Anda nyebut masyarakatnya multietnis kan? Iya, ada Jawa, Banten, Sunda, Baduy, terus pendatang Cina, Arab, Eropa. Semua jadi satu, jadi Wong Banten. Ada hierarki sosial pastinya. Tapi menariknya orang asing bisa jadi syah bandar. Itu kayak kepala pelabuhan gitu ya? Betul. Pengawas perdagangan juga. Nah, soal kepercayaan, Islam dominan. Tapi campur sama tradisi lokal. Masih ada pemujaan leluhur, terus debus. Debus yang ritual kebal badan itu? Iya, itu syarat makna spiritual juga. Tapi sayangnya kejayaan ini nggak abadi ya. Rapuh. Konflik internal antara Sultan Ageng sama anaknya, Sultan Haji, yang malah kong kali kong sama Belanda. Wah, ini klasik banget. Iya, politik adu domba VOC jalan. Sultan Ageng kalah, Banten hilang kedaulatan, monopoli lada lepas. Puncaknya tragis. Keraton Surosowan sama Kaibon dihancurkan Belanda awal abad 19. Pusat kuasa pindah ke Serang. Duh, sedih banget akhirnya. Tapi warisan fisiknya masih ada kan? Temuan arkeologinya apa aja yang penting? Masih banyak kok. Reruntuhan Masjid Agung, Keraton Surosowan, Kaibon, Benteng Spelwick, Vihara, Danau Tasikardi, itu semua saksi bisu. Temuan arkeologi penting, itu ada pondasi, jalan, terus saluran air terakota yang keren dari Tasikardi ke keraton. Ada juga keramik dari mana-mana, pipa goda Eropa, sampai meriam Ki Amuk yang legendaris itu. Ada temuan menarik lain? Yang menarik, justru gerabah lokal itu banyak banget ditemuin. Artinya, meskipun perdagangan internasional rame, budaya material lokal tetap kuat. Oh iya, Watu Gilang juga masih ada di situs alun-alun lama. Oke, jadi kalau dirangkum dari sumber-sumber kita ini, Banten itu contoh luar biasa ya, kota pelabuhan yang dirancang cerdas, melesat karena terbuka sama dagang global, kaya karena perpaduan budaya, tapi akhirnya runtuh karena konflik internal dan campur tangan asing. Jejaknya masih jadi pelajaran berharga sampai sekarang. Betul sekali. Warisan Banten itu bukan cuma puing-puing ya. Ini kayak laboratorium sejarah. Gimana kota ngelola keberagaman, integrasi budaya luar, rekayasa infrastruktur, terutama air buat dukung hidup kosmopolitan. Nah, mungkin pertanyaan buat Anda renungkan. Pelajaran apa dari tata kelola kota Banten, toleransinya, adaptasinya, inovasi infrastrukturnya, yang masih relevan buat kita pakai bangun kota-kota kita yang makin kompleks dan beragam hari ini?